Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uswatun Hasanah, NPM 21510203001, kelas G Program Studi Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas qiraatul Quran, yaitu mereview jurnal tentang adab terhadap Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah dengan dosen pengampu Ibu Ludiah Mukminatul Hasimi MESY. Ada 11 adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, membersihkan mulut. Membaca kalamullah hendaknya dengan mulut yang bersih dan tidak berbau, yaitu dengan cara menyikat gigi atau bersiwak agar mulut bersih dan nafas segar. Yang kedua yaitu berwudu. Seperti halnya sholat, sebelum membaca Al-Quran juga dianjurkan untuk bersuci. Hal ini tidak berlaku bagi kita yang membaca Al-Quran melalui handphone. Yang dianjurkan berwudu terlebih dahulu adalah mereka yang membaca Al-Quran melalui mushaf. Namun demikian saat membaca Al-Quran, pastikan badan dalam kondisi yang bersih serta suci dari najis. Yang ketiga yaitu menghadap kiblat. Ada baiknya bagi kita saat ingin membaca Al-Quran adalah dengan menghadap kiblat sekalipun kita tidak sedang sholat. Namun diusahakan untuk mencari kiblat dan membaca Al-Quran dengan menghadapnya. Hal ini tertulis dalam firman Allah Quran Surat Ali Imran ayat 113 yang artinya mereka itu sama di antara ahli kitab, itu ada golongan yang berlaku harus lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari sedang mereka bersujud atau bersembahyang. Yang keempat yaitu membaca ta'awuz. Terdapat banyak kebaikan dalam membaca ta'awuz. Salah satunya adalah kita memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkannya. Oleh karena itu dianjurkan membaca ta'awuz saat membaca Al-Quran. Bacaan ta'awuz adalah sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Yang kelima yaitu membaca basmalah. Setelah mengucapkan ta'awuz, selanjutnya kita membaca basmalah di setiap awal surat kecuali saat membaca surah At-Taubah, karena arti ini bertolak belakang dengan surah At-Taubah yang berisikan seruan kepada orang musyrikin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memusuhi dan menentang mereka. Bacaan basmalah adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam, merenungkan maknanya. Membaca Al-Quran sebaiknya dalam kondisi tenang dan khusyuk serta merenungi maknanya. Hal ini tertulis dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapat bertentangan di dalamnya. Yang ketujuh, menangis ketika membaca Al-Quran. Maksudnya, kita membayangkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita, sehingga menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak lalai dengan perintahnya. Hal ini tertulis dalam surat Al-Isra ayat 109 yang artinya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk. Yang kedelapan, membaca Al-Quran dengan tafsir. Sebagai manusia yang tidak berbahasa Arab, kita dianjurkan membaca Al-Quran yang sudah dilengkapi dengan tafsir, agar dapat memahami dan mengerti arti dari ayat yang kita baca. Yang kesembilan, mengulang-ulang ayat untuk direnungi. Mengulang bacaan Al-Quran bertujuan agar kita dapat memahami maknanya dan merenungi isinya. Hal ini dikarenakan Al-Quran sebagai petunjuk. Yang ke-10, memuliakan Al-Quran. Sudah sepatutnya kita memuliakan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Jangan sampai kita memperlakukan Al-Quran dengan semena-mena. Saat dibacakan pun kita mendengarkan dengan baik. 11. Mohon rahmat dan perlindungan. Adab membaca Al-Quran yang lainnya adalah memohon rahmat kepada Allah. Jika kita membaca ayat tentang siksaan, sebaiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksaan tersebut.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.